Oke, selamat pagi dan siang teman-teman kajian seru pada desain. Materi minggu ini kita akan melanjutkan dari semiotika struktural pada pertemuan kemarin, yaitu konsep-konsep kunci setelah penanda petanda, language parallel. Kemudian juga ada makna sintaktik dan paradigmatik. Maka kita akan ngobrolin konsep penting berikutnya yang menjadi bagian dari sejarah semiotika yang dipikirkan oleh Ferdinand Saussure. Jadi ketika Ferdinand Saussure itu hanya pada titik yang menghasilkan tanda dan penanda saja, kemudian melihat bagaimana struktur dalam sebuah tanda itu diciptakan, kemudian bagaimana juga sebuah tanda itu memiliki landasan hal yang paling mendasar berkaitan dengan tanda itu tercipta, tentu dengan melihat apa penandanya, apa tandanya, dan lain sebagainya. Maka orang berikutnya yang memikirkan tentang semiotika tidak hanya berbasis pada kebendaan tanda penanda adalah Saussure. Setelah Saussure adalah Barthes, Roland Barthes. Barthes ini merupakan orang lahirnya itu setelah Saussure ya, pemikir semiotika yang tidak terjebak pada struktural yang pemikiran Saussure saja, tetapi mengembangkannya menjadi lebih kompleks gitu. Nah, di sini konsep-konsep dari Barthes yang merupakan pengembangan dari semiotika itu ada beberapa konsep gitu. Yang pertama ada denotation. Kemudian ada signifier signified, itu yang dari pemikiran Saussure dikembangkan menjadi second order. Yang denotation itu menjadi first order, realitas menjadi tanda, kemudian menjadi second order atau dikaitkan dengan konsep budayanya. Nah, ini yang membedakan hal yang paling mendasar dari semiotika. Perbedaan semiotika antara Saussure dengan Barthes adalah Barthes lebih memikirkan berkaitan dengan bagaimana sebuah kebudayaan itu mempengaruhi penandaan terhadap sesuatu. Maka dari situ ada secara bentuk dia disebut sebagai konsepnya sebagai konotasi, secara konten itu disebut sebagai mitos gitu. Nanti Barthes sendiri akan menjelaskan sampai pada titik punktum, satu penanda yang menjadi ikonik yang tidak terpotret gitu. Tapi untuk sampai punktum nantilah. Kita ngobrolin hal yang paling menyenangkan dari semiotikanya Barthes, yaitu konsep denotasi dan konotasi. Nah, materi ini juga sudah kalian bisa download di LMS, sudah saya sediakan, dan teman-teman juga bisa belajar lebih banyak berkaitan dengan apa sih sebenarnya membaca tanda, kenapa membaca tanda sekompleks ini. Melihat diskusi-diskusi kalian tuh saya memberikan energi baru gitu. Ada kesenangan gitu. Ada yang memang formalitas harus baca dulu, kemudian dia mengatakan apa yang dia baca. Ada yang memang curcol, benar-benar lepas diskusinya, dan ada yang terstruktur, ada yang menyimpulkan di akhir, ada yang menyampaikan kemudian menyanggah dan lain sebagainya. Menarik. Apakah diskusi itu ada yang benar, ada yang salah? Enggak. Tipe diskusi itu berbeda-beda. Jadi kunci dari diskusi itu akan memberikan kalian gambaran lebih jelas berkaitan dengan pemahaman terhadap sesuatu tentu. Jadi saling bertukar pikiran, kemudian saling menyanggah, bukan mendebat untuk menjadi musuh, bukan, tetapi lebih untuk kalau dalam bahasa agama itu membuka horizon atau kemungkinan-kemungkinan baru pengetahuan yang mungkin tidak kita rambah gitu. Seperti beberapa dari kalian membahas berkaitan dengan foto, dan ada yang membahas berkaitan dengan horor gitu kan, yang padahal teman diskusinya nggak tahu gitu apa foto yang seperti apa sih sebenarnya, atau warna seperti apa sih, atau horor seperti apa sih yang sebenarnya dimaksud dalam minat kajian kalian masing-masing kan gitu. Nah, itu diskusi itu akan memberikan gambaran secara lebih jelas. Seperti saya mencoba memahami tentang action research gitu, satu pemahaman berkaitan dengan tindakan kelas yang saya dapatkan dari teman diskusi saya, malah bukan dari membaca secara komprehensif gitu.
Karena tipe fokus pembacaan saya, sesuai dengan kemarin yang saya bilang, saya lebih berfokus ke filsafat. Lebih spesifik lagi sebenarnya, teori yang saya gunakan adalah teori hermeneutik atau teori penafsiran. Bagaimana sih sebenarnya sebuah karya seni itu ditafsirkan gitu. Nah, itu dari teori hermeneutik. Sebelumnya, dari sebelum hermeneutik, saya mempelajari lebih dalam berkaitan dengan fenomenologi atau kajian-kajian berbasis pada esensi pengalaman. Kenapa itu menjadi penting bagi saya? Menggali pengalaman seperti saya mempertanyakan di LMS ke kalian itu menarik gitu. Jadi ada semacam refleksi. Saya dulu memang sebodoh itu nggak membaca buku, kemudian tidak pernah melakukan diskusi, bahkan diskusinya cenderung untuk ambisius ya, tendensius ya, ingin jadi presiden BEM dan lain sebagainya. Tapi melihat kalian berdiskusi itu, oh memang sebenarnya pemahaman kritis atau cara berpikir kritis itu harus dimulai dari hal-hal kecil, membaca, menulis, dan berdiskusi. Ini membuktikan sebenarnya tingkatan S1 tuh sepertinya kayak gini gitu. Kalau tingkatan S1 cuman konsepnya biasa-biasa aja, kayaknya nggak menyenangkan. Oke, kita balik lagi ke materi. Semiotika berkaitan dengan sistem, denotasi, dan konotasi. Nah, di pengantar ini cukup singkat, padat, dan juga memberikan gambaran lebih jelas berkaitan dengan konotasi dan denotasi. Di latar belakangnya adalah teori Saussure itu kemarin kita ngobrolin tentang relasi paradigmatik dan sintakmatik pada tanda yang hanya membawa kita memahami saja cara kerja tanda. Jadi semacam kemarin kalau saya kasih contoh di kelas itu ada tulisan kipas dan kipas. Ya, kita hanya memahami cara kerja tanda itu ya, kalau kita menunjuk itu kipas maka di pikiran kita itu kipas gitu. Nah, perhatian utama Saussure itu melihat bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan realitas yang dituju. Maka pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jatuh cinta, kepekaan, kemudian berkaitan dengan hal yang abstrak gitu kan, itu akan sangat sulit dengan menggunakan teori Saussure gitu. Karena Saussure sendiri tidak terlalu mempertimbangkan makna sebagai proses negosiasi antara kita gitu sebagai orang yang menulis, orang yang membaca, dan juga dengan teks yang dibaca. Saussure hanya berfokus pada bentuk teksnya saja, tekstual ya. Bukan pada cara di mana tanda dalam teks berinteraksi dengan pengalaman personal dan kultural pengguna teks. Ini yang penting. Jadi kalau Saussure hanya berkaitan atau mengatakan berkaitan dengan tanda itu ya sesuai apa yang terlihat gitu. Tapi bagaimana apabila tanda itu hadir pada kebudayaan yang lain, misalkan kayak permainan congklak misalkan. Itu di India itu disebut apa? Nah, itu yang disebut sebagai pengalaman personal dan kultural. Nah, merupakan Roland Barthes yang menjadi salah satu seorang pengikut Saussure yang kali pertama merancang sebuah model sistematis, yang mana model ini merupakan proses negosiasi antara ide pemaknaan interaktif dapat dianalisis. Inti dari teori Barthes adalah ide tentang dua tataran signification atau two order of signification. Yang kemarin saya gambarkan bentuknya kotak kemudian kayak roti lapis dibagi dua gitu kan. Jadi kalau ini roti lapis dibagi duanya menghadapnya ke atas dan ke bawah gitu. First order atau tataran pertama dan second order atau tataran kedua. Sebenarnya sama aja, apabila kalian miringkan itu bentuknya kayak roti lapis yang saya gambar. Di mana di situ ada realitas, kemudian ada tanda dan ada culture, budaya. Cara membaca dari teori Roland Barthes ini adalah konsep sebuah tanda itu akan berkaitan dengan denotasinya, di mana denotasi merupakan tataran pertama yang identik dengan studi yang dilakukan oleh Saussure gitu. Kita melihat kipas, kita tahu mana penanda petandanya. Itu bagi Barthes disebut sebagai first order atau tataran pertama. Jadi apa yang dilihat, apa yang diartikan itu hadir begitu saja. Nah, apabila dia diteruskan pada tataran yang kedua atau lapisan yang kedua, maka dia akan berkaitan dengan budaya gitu. Contoh budaya kipas. Kipas itu kalau di perkotaan itu menjadi sangat wajib ya. Gitu kan, karena sangat panas dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kalian di pedesaan yang dingin, di mungkin yang sekitar Jakarta tuh Bogor gitu kan. Nah, itu secara konotasi itu akan sangat sangat apa ya?
sangat tidak biasa. Menggunakan kipas di rumah itu sangat tidak biasa. Karena di sana dingin misalkan. Di Bogor dekat Gunung Salak ya. Kalau Bogor kota kayaknya panas juga. Nah, denotasi merupakan signifikasi pertama di sini. Ada signified, sama saja dengan apa yang dipikirkan oleh Saussure. Denotasi merujuk pada apa yang diyakini akal sehat orang banyak atau common sense. Makna yang teramati dari sebuah tanda. Contoh kemarin kipas dengan tulisan kipas. Kalau semua orang akan mengatakan bahwa itu kipas. Nggak ada yang ngomongin itu menjadi spidol atau menjadi pohon atau menjadi lampu whatever gitu kan. Nggak ada. Ya bentuknya kayak gitu ya bentuknya kipas. Karena common sense atau orang banyak mengatakan itu kipas. Nah, denotasi menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda menghasilkan makna lapis pertama. Jadi bagi Barthes, bagaimana melihat sebuah tanda itu lapis pertamanya harus selesai dulu. Jadi pemikiran dari Saussure harus digunakan dulu di lapis pertama. Makna lapis pertama ini bersifat tersurat atau eksplisit, langsung dan pasti. Tingkat penandaan pertama inilah yang paling konvensional terjadi di semiotika. Misal, sebuah foto tentang situasi jalan mendenotasikan jalan tersebut. Kata jalan mendenotasikan sebuah jalan perkotaan sebaris dengan gedung-gedung. Jadi bentuk gambaran gedung-gedung itu akan ada gitu. Nah, apabila kita memotret jalan yang sama dengan cara yang berbeda, misalkan dari angle frog angle atau bird angle gitu misalkan, dari bawah ataupun dari atas, dan bisa memakai teknik tertentu, kemudian bisa menggunakan hitam putih juga, hard focus atau kontras dengan menggunakan deep of field gitu kan, maka jalan yang sama tampak dingin, mati, dan tidak ramah gitu. Dan lingkungan yang terdestruktif bagi anak-anak untuk bermain di atasnya. Artinya konstruksi jalan itu ya bentuknya gitu. Kayak seperti kalian mengkonstruksikan sebuah jalan yang tiap hari kalian lewati dengan kemacetan, tentu dengan kenangan kemacetan itu sendiri gitu, bahkan kepahitan hidup mungkin. Nah, kita bisa membandingkan foto-foto yang diambil dari angle yang berbeda. Secara denotatif keduanya akan memiliki makna yang sama, bahwa itu adalah foto jalan. Saya kasih contoh bentuk misal seperti ini, a guidebook to be a stoic, to be stoic nggak pakai Nah, secara denotatif mau ini saya crop hanya foto bukunya saja atau crop dengan foto kolam renang ya, ada kolam renang sedikit di dalamnya, maka ini tetaplah buku secara denotatif. Gitu akan sama. Perbedaannya ada pada makna konotatifnya. Nah, makna konotatif merupakan makna-makna istilah yang dibentuk oleh Barthes untuk menjelaskan cara kerja tanda di tahapan kedua signifikasi tanda atau second ordernya. Konotasi menjelaskan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pengguna dan nilai-nilai dan budaya mereka. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apabila ada kipas itu diomongkan atau dibicarakan di perkotaan itu menjadi hal yang wajib. Tetapi apabila itu di pedesaan yang sangat dingin, kipas menjadi sangat tidak relevan dengan kebudayaan mereka. Hal ini terjadi ketika makna bergerak ke arah pemikiran yang subjektif atau setidaknya intersubjektif atau hanya beberapa komunitas orang yang mengakuinya. Yaitu ketika interpretasi dipengaruhi sama kuatnya antara penafsir dan objek atau tanda itu sendiri. Bagi Barthes, faktor utama dalam konotasi adalah penanda pada tatanan pertama. Jadi makanya saya bilang bahwa tidak bisa meninggalkan pemikiran Barthes itu menggunakan pemikiran Saussure yang ditinggalkan gitu. Misalkan langsung tiba-tiba second order atau tataran kedua, nggak bisa. Harus dilihat dulu cara kerja sebuah tanda pada tataran pertama, baru dilihat bagaimana konotasi yang hadir di dalamnya. Nah, konotasi merupakan tingkat kedua penandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit atau tidak langsung dan nggak pasti gitu. Ada banyak keterbukaan atau ada banyak kemungkinan. Di sinilah permainan tanda itu hadir. Jadi misalkan apabila ada kematian, kemudian setiap daerah memiliki warna bendera yang berbeda. Jakarta menggunakan kuning, ada yang putih, ada yang menggunakan warna merah gitu. Di mana makna konotasi ini akan memunculkan berbagai penafsiran. Konotasi menghasilkan makna lapis dua yang terbentuk ketika penanda dikaitkan dengan berbagai aspek psikologis seperti perasaan, emosi, keyakinan, dan lain sebagainya.
Jadi karena dia sudah bercampur dengan budaya, maka kita harus spesifik. Penanda ini tuh ada di budaya apa? Kayak misalkan di umur kalian yang umur 20 dan 25 ngobrolin tentang bagaimana pacaran yang sehat gitu, bagaimana pacaran islami, pacaran go islami gitu kan. Itu merupakan bentuk dari aspek psikologis, yaitu perasaan, keyakinan yang kalian yakini bahwa yang namanya pacaran itu ada loh pacaran yang sehat gitu kan, pacaran yang tidak sampai sampai membuat individu baru misalkan, ya misalkan kayak gitu. Padahal itu juga nggak sehat juga, gitu. Tapi maknanya bisa sampai pada titik seperti itu. Saucer tidak sampai. Nah, kita balik ke contoh foto yang tadi. Bila foto-foto gedung itu mengunggahkan jalan yang sama, perbedaan di antara keduanya hanya pada bentuk tampilan atau angle yang digunakan, yaitu sebagai penanda. Barthes berpendapat dalam foto setidaknya perbedaan antara konotasi dan denotasi akan nampak jelas. Denotasi adalah mekanisme reproduksi dalam film terhadap objek yang dituju kamera, sedangkan konotasinya adalah manusianya. Gitu. Sisi manusia dalam proses pengambilan fotonya, yakni apa sih yang mau kita ambil gitu kan, terus kemudian menggunakan diafragma berapa, menggunakan shutter speed berapa, dan lain sebagainya. Secara garis besar, denotasi merupakan apa yang difoto, konotasi adalah bagaimana proses pengambilan foto, emosi apa yang hadir dalam diri kita ketika mengkreasikan satu foto atau satu karya seni, misalkan. Nah, disitulah kemudian kita akan memahami pemahaman berikutnya atau konstruksi berikutnya berkaitan dengan tanda dan mitos, di mana juga kita akan ngobrolin tentang metafora dan metomini gitu kan, satu konsep semiotika struktural yang berkaitan dari Saussure, mulai dari Lang, Perol, sampai pada metafora dan metomini. Begitu, karena minggu ini sepertinya hawa-hawanya adalah hawa-hawa untuk kelebaran, jadi lebih baik tidak menugas dulu, tapi persiapkan perjalanan kalian ke galeri nasional atau ke pameran-pameran seni yang sesuai dengan minat dan kajian kalian. Begitu kira-kira. Terima kasih sudah mau menyimak materi minggu ini. Selamat berlebaran semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun banyak tidak pahamnya. Kayaknya memang tidak perlu paham juga sepertinya. Begitu kira-kira. Thank you. Selamat pagi dan siang.